dunia mereka carut marut, dunia mereka serba kekurangan. Maka sebagai seorang muslim, kita tentu tidak ingin itu terjadi. Karena kita berkaca daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat beliau, mereka adalah orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dunia yang mereka dapat akan semakin menguatkan akhirat mereka dan akhirat yang mereka kejar tidak menjadikan mereka lupa akan dunia yang memang harus mereka cari. Maka inilah yang menjadi pondasi ya, yang menjadi pondasi daripada kegiatan SDP ini yang dikomandoi langsung oleh Mr. Jos. Nanti hari Sabtu insya Allah Bapak Ibu akan langsung menerima materi dari mentor Setimba kami, ini ya, istri mentor bisnis tercantik. kami, yaitu Mr. Jos. Dan insya Allah eh, materi yang akan disampaikan itu di hari pertama yaitu tentang aku pengusaha. Di sini akan mengaduk-ngaduk Bapak Ibu semua ya dari sisi perasaan, dari sisi semangat ya, dari sisi spirit agar ingin menjadi seorang pengusaha yang tidak hanya sukses di dunia, tapi menjadikan kesuksesan kita di dunia itu lurus ya, lurus dengan kesuksesan kita di akhirat nanti. Karena inilah yang sebetulnya yang diajarkan dalam Islam. Islam tidak pernah membedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Akan tapi Islam mengajarkan bahwa dunia yang kita kejar mestinya linear ya atau satu arah dengan akhirat yang kita tuju Bapak Ibu semua. Maka saya doakan Bapak Ibu sekalian semoga selama sebulan ini bisa mengikuti ya kegiatan-kegiatan Zoom, terutama 8 Zoom utama yang telah kami ulang-ulangi kirim di grup ya. Telah kami ulang-ulang kirim di grup, itu semoga menjadi eh, penyemangat ya, penyemangat Bapak Ibu semua selama 1 bulan ini. Nah, kami akan menjelaskan secara singkat dan semoga bisa langsung dipahami oleh Bapak Ibu semua. Nah, eh, komandan kami ya, kalau ibaratkan ini adalah sebuah apa ya, sebuah pasukan begitu ya. Maka komandan kami itu bernama Mr. Jos ya. Mr. Jos ini adalah nama panggilan beliau di komunitas. Nama asli beliau adalah Haji Ahmad Basori SE MPD ya. Ya, maka beliau ini adalah seorang mentor ya, seorang mentor bisnis, founder dari komunitas pengusaha pecinta Quran dan juga inisiator ya atau yang pertama kali memulai kegiatan sebulan jadi pengusaha se-Indonesia. Ya, ini adalah foto beliau bersama Habib Nabil Al-Musawa di salah satu kegiatan di komunitas pengusaha pecinta Quran. Dan insya Allah kita nanti akan banyak bersama dengan beliau selama sebulan ya, selama sebulan dan pastikan eh, ikut ya karena materi dari beliau tidak hanya bermanfaat dari sisi materi, tapi juga penyampaian dari beliau betul-betul menyemangati kita dan membakar semangat kita untuk semakin baik ya, semakin baik dari sisi dunia, dari sisi akhirat, utamanya dari sisi spirit tentang Al-Quran. Nah, kemudian ada 3 narasumber utama dari sesi-sesi di SJP ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, eh, program ini telah berjalan selama 6 kali dan ini ketujuh kalinya Bapak Ibu semua ya. Ya, jadi kita melatih orang, kita membimbing orang, kita membersamai orang bukan 1 2 kali, bukan 1 2 hari. Tapi ini sudah berjalan sejak tahun lalu di bulan September, tiap 2 bulan kita adakan, dan ini adalah sesi atau batch ke-7 dari kegiatan kita. Dan ada 7 pemateri utama Bapak Ibu semua, ya ada 3 ya, Afwan, ada 3 pemateri utama di program ini. Yang pertama tentu Mr. Jo sendiri sebagai inisiator utamanya, kemudian ada Habib Nabil Al-Musawa. Habib Nabil Al-Musawa ini adalah salah satu pemimpin di Majelis Rasulullah. Ya, Majelis Rasulullah ini sudah ada cabangnya di beberapa negara ya. Sudah bukan lagi Indonesia tapi sudah ada cabangnya di beberapa negara dan beliau ini adalah pemimpin utama daripada Majelis Rasulullah.
Kemudian ada juga Ustadz kita, Ustadz Abi Amir Faisal ya. Kadang kami memanggilnya Abi Amir. Ya, beliau ini Dr. Amir Faisal Fat. Beliau adalah ahli tafsir Indonesia. Dan beliau selama 10 tahun, Bapak Ibu. Selama 10 tahun, setiap Ramadan rutin muncul di televisi ya. Utamanya di kegiatan atau acara Hafiz Indonesia atau Hafiz Cilik Indonesia. Nah, beliau ini bertiga adalah narasumber utama kami di kelas ini ya, di kelas sebulan jadi pengusaha dan insya Allah materi-materi yang akan beliau bertiga sampaikan ini adalah materi-materi yang tidak hanya kaitannya dengan bisnis semata atau duniawi semata, tapi juga lebih kepada bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita mencintai Islam, bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tidak hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai seorang pengusaha. Nanti ada materi khusus ya untuk Habib Nabil Al-Musawa, yaitu Rasulullah sebagai pengusaha. Kemudian di sepanjang 6 kali kami membuat kegiatan program SJP ini, kami pernah mengundang beberapa narasumber tamu atau dosen tamu ya. Pada eh, batch ketiga, kami mengundang Mama Dede sebagai dosen tamu. Kemudian pada batch keempat, kami mengundang Mas Mono ya. Mas Mono ini adalah owner dari restoran ayam bakar Mas Mono. Sudah banyak cabangnya di Indonesia. Kemudian pada batch kelima, kami mengundang ya Pak Sandiaga Uno ya Pak Sandiaga Uno salah satu miliarder di Indonesia dan terakhir pada SJP 6 kemarin kami mengundang yaitu Ustadz Dery Sulaiman ya Ustadz Dery Sulaiman yang terkenal dengan lagunya Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati ya itu kami undang Bapak Ibu memang semata-mata agar seluruh peserta SJP bisa mendapatkan energi positif dari para tokoh-tokoh nasional yang memang sudah kita kenal bersama kiprahnya dalam dunia, khususnya di negara Indonesia kita maupun dari sisi kemaslahatan umat. Kemudian Alhamdulillah di sesi ketujuh ini Bapak Ibu kami mengundang artis ya, kami mengundang artis yaitu Mas Ari Untung ya, Mas Ari Untung. Ya, ini adalah artis sebagai penggiat dakwah ya, sebagai penggiat dakwah. Dan beliau adalah salah satu di antara artis figur daripada artis hijrah ya, daripada artis-artis yang sudah hijrah yang menjadi lebih baik ya. Jadi artis-artis hijrah ini mereka berhijrah tapi tidak meninggalkan dunianya. Dunia dan akhirat itu masih berjalan berbarengan dan diusahakan ya agar bisa seimbang ya, agar bisa seimbang sehingga betul-betul terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Dan ini kita undang di kesempatan SJP 7 ini dan kita doakan semoga beliau sehat dan bisa bersama kita nanti di sesi-sesi SJP. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa sih kita adakan SJP ini Sabtu Ahad? Ya, karena kita tahu Bapak Ibu sebagian mungkin ya ada yang masih bekerja. Senin sampai Jumat full kerja. Bahkan beberapa kami berkomunikasi ya dengan beberapa peserta itu ada yang hari Sabtu itu masih kerja dan atau mungkin libur tapi ada-ada saja kegiatan-kegiatan ya. Ada-ada saja kegiatan-kegiatan. Ya, tapi ya kita memilih di hari Sabtu Ahad memang karena kebanyakan dari kita itu di hari Sabtu Ahad itu libur, ya. Hari Sabtu Ahad adalah hari libur. Kemudian kenapa jam 6 pagi, ya? Kenapa jam 6 pagi, Ustadz? Kenapa pagi sekali, ya? Apakah Anda bisa agak siangan dikit gitu ya? Nah, ini ada alasannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda,
mendoakan orang-orang umatnya yang sudah beraktivitas sejak pagi hari. Karena di pagi hari itu lebih berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai ya Allah, berkahilah umatku yang sudah beraktivitas semangat di pagi hari. Jadi jam 6 pagi itu insya Allah lebih berkah. Kemudian jam 6 pagi juga lebih tenang, ya, lebih tenang. Kemudian jam 6 pagi juga menuntut kita agar bisa lebih sungguh-sungguh. Mereka yang hadir jam 6 pagi otomatis tidak tidur pagi Bapak Ibu, ya. Yang mana kita ketahui bersama bahwa tidur pagi selain buruk bagi kesehatan juga tidak disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak senang tidur pagi Bapak Ibu. Jadi insya Allah mungkin ya, mungkin ada ya sebagian di antara Bapak Ibu ya kalau Sabtu masih apa setelah sholat subuh misalnya baring-baring kebablasan ya bangun jam 8. Insya Allah selama mengikuti ya SJP di November ini diusahakan selama Sabtu pagi ya dan juga Ahad pagi itu kita tinggalkan dulu ritual tersebut ya. Nah, kita belajar di pagi hari, otak masih fresh, tenaga masih ada, kita belum berpikir yang macam-macam ya, belum tersibukkan dengan banyak hal, maka kita memang memilih ya jam 6 pagi agar kita bisa lebih mendapatkan banyak faedah dan kebermanfaatan. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, tadi ya ada peserta yang bertanya, Ustadz, saya itu hari Sabtu masih kerja. Saya hari Sabtu pagi-pagi itu masih kerja. Jam 6 itu saya siap-siap mandi, makan, siap-siap berpakaian. Aku mungkin saya masih di motor Ustadz itu menjelang jam 7. Itu gimana Ustadz? Saya nggak bisa ikut Zoom dong. Ya, ada juga Ustadz, saya itu hari Sabtu libur sebetulnya, tapi Sabtu ini saya ada pelatihan. Maka tenang Bapak Ibu ya, tenang. Kita siapkan link streaming YouTube ya. Jadi ada link streaming YouTube. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu Sabtu pagi masih kerja, ya pasti siangnya ada istirahat. Maka link streaming YouTube bisa disimak di waktu-waktu istirahatnya Bapak Ibu ya. Bisa disimak tuh di situ ya. Memang tapi memang sebaiknya kita on time. Ya, sebaiknya on time ya. Ya, biasanya kan kalau misalnya nih ibaratkan kalau kita nonton bola ya. Kalau kita nonton bola itu kayaknya kurang afdol kalau kita nonton siaran tundanya. Betul ya? Ah, maka orang nonton bola itu memang dia mencari, mereka rela bangun jam 2 malam, jam 3 pagi untuk menonton klub kesayangannya bermain. Maka itu orang nonton bola yang sifatnya sangat-sangat duniawi. Nah, kita di sini insya Allah ah, kita on time, tapi kita usahakan agar on time itu tidak hanya dari sisi dunia saja, tapi memang berguna bagi akhirat kita, bagi keluarga kita, bagi amal-amal kita di dunia. Dan juga kenapa lebih bagus di Zoom, Bapak Ibu semua? Karena di Zoom insya Allah kita bisa lebih interaktif. Ya, lebih bisa interaktif. Kalau ada yang ingin bertanya, diberikan kesempatan bertanya. Kalau ada yang ingin ada yang ingin berbicara, diberikan kesempatan berbicara dan seterusnya. Kemudian di Zoom juga kita bisa lebih apa ya? Saya apa saya bisa melihat Bapak Ibu, Ibu Bapak Ibu bisa melihat saya. Demikian nanti ketika sesi SJP, narasumber bisa melihat Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa melihat narasumbernya langsung dan ini lebih berkah dari sisi fadilah dalam menuntut ilmu, ya. Nah, baik selanjutnya, kenapa sih Ustadz harus 8 sesi dalam 1 bulan? Enggak bisakah itu dalam bahasa sih di apa dirapatkan gitu, dipadatkan menjadi 2 hari saja Sabtu Ahad selesai semua materinya. Bisa sih bisa ya. Ya bisa sih bisa kalau Mister Josh mau. Hanya saja Mister Josh ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkaca dari Al-Quran. Al-Quran Bapak Ibu seandainya Allah ingin langsung saja satu Al-Quran turun. Iya, tapi ternyata Al-Quran turun bertahun-tahun lamanya. Sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat. Ya, itu dan di beberapa tempat, di beberapa kejadian. Ini melatih kita keistiqomahan kita.
melatih keistiqomahan kita. Orang boleh, orang mungkin boleh semangat. Sesi satu dia semangat, sesi dua dia semangat. Tapi nanti di sesi tiga dia sudah tidak semangat lagi. Maka di sini kita melatih bagaimana keistiqomahan kita itu hadir. Karena yang namanya usaha Bapak Ibu, yang namanya kerja, yang namanya bisnis, salah satu yang paling diutamakan itu bagaimana tekad kita, kekuatan kita untuk bertahan dalam bisnis. Banyak orang yang memulai bisnis, tapi 1 bulan, 2 bulan mundur secara perlahan. Banyak orang yang memulai usaha hanya 1 tahun, kemudian dia mundur, tidak berani lagi melanjutkan usaha yang sudah dia mulai, ya. Dan ini 8 sesi selama 1 bulan full, bagaimana kita melatih keistiqomahan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, siapa Mister Jos Bapak Ibu? Tadi kita sudah jelaskan, beliau adalah Haji Ahmad Basori SE, SE ya, MPD ya. Nah, beliau ini punya punya semacam slogan hidup Bapak Ibu ya, yaitu slogannya atau moto hidupnya itu tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan, insya Allah makin kaya, makin takwa benaran. Jadi di komunitas pengusaha pecinta Quran, Bapak Ibu semua, kita memang dilatih agar bagaimana Al-Quran itu tidak hanya dibaca pada saat bulan Ramadan, ya. Al-Quran tidak hanya dibaca ketika ada kematian. Al-Quran tidak hanya dibaca ketika ada acara pernikahan. Tidak, Bapak Ibu. Al-Quran turun sebagai pedoman hidup kita dan itu harus mestinya ya, mestinya kita baca setiap hari sesuai kemampuan kita. 1 halaman 1 hari, besok 1 halaman lagi, besok 1 halaman lagi dan seterusnya. Dan lama-kelamaan kita lanjutkan 2 halaman 1 hari, 2 halaman 1 hari, dua dan seterusnya ya. Sampai kan biasanya itu kan Bapak Ibu orang baca 1 juz 1 hari itu di bulan Ramadan ya. Nah, tapi di sini kita dilatih agar bagaimana nanti targetnya itu 1 juz 1 hari itu bukan di bulan Ramadan, tapi di hari-hari selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan lain lagi, ya. Bulan Ramadan itu bisa 2 juz ya, sehari 2 juz atau sehari 3 juz. Adapun di hari-hari yang lain kita usahakan agar bisa membaca SS apa satu satu hari 1 juz ya, tentu dengan bertahap. Boleh 1 halaman dulu, kemudian kita naikkan ya 2 halaman dan seterusnya. Nah, Instagram beliau ada Bapak Ibu ya, bisa dilihat di Instagram. Beliau punya akun Instagram yang namanya Pengusaha Tangguh ya, pengusaha. Jadi yang Bapak Ibu yang punya Instagram boleh di follow ya, Mister Jos dengan nama akunnya Pengusaha Tangguh. Kemudian ini adalah sesi 8 ya, 8 sesi utama yang akan kita pelajari ya. Ada berjudulnya Aku Pengusaha. Kemudian ada Pengusaha Pecinta Quran. Kemudian sesi ketiga ada Multivitamin Pengusaha. Kemudian ada Ilmu Pengusaha. Kemudian ada Amal Pengusaha. Ada Rasulullah Sang Pengusaha, ada Action Pengusaha, dan Indonesia Negeri Pengusaha. Ini semua Bapak Ibu semua akan Bapak Ibu pelajari, mindsetnya akan kita bangun, semangatnya akan kita bentuk dengan para narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing, dan insya Allah ini akan menjadi harapan kami ya, harapan kami sebagai fasilitator bisa menjadi tonggak perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Mungkin selama ini Bapak Ibu berangan-angan, aku pengen umroh ya Allah, aku pengen naik ke tanah suci ya Allah, sehari saja seumur hidupku ya Allah, bisa mengunjungi makam Nabi, bisa mengunjungi makam Kanjeng Nabi, makamnya Rasulullah di Masjid Nabawi ya Allah, bisa mengunjungi Ka'bah, melihat Ka'bah secara langsung. Mungkin selama ini kita berdoa begitu Bapak Ibu, dan bisa jadi kelas SJP ini menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang punya utang. Ya Allah, ini utang saya kalau dihitung-hitung mungkin 3 tahun baru lunas ya Allah. 5 tahun baru lunas ya Allah. Bagaimana caranya agar bisa lunas lebih cepat? Maka kita belajar bisnis dan insya Allah akan dibimbing langsung oleh para mentor-mentor kami
Mr. Jos dan juga para mentor-mentor lainnya. Atau mungkin ada yang mungkin butuh uang tambahan, atau mungkin ada yang kerja dan bingung, saya mesti kerja apa lagi ya biar ada penghasilan. Bisa ada usaha sampingan ya dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelasnya saya yakinkan Bapak Ibu ikut 8 sesi, insya Allah dan Bapak Ibu tidak rugi sama sekali, tidak ada ruginya sama sekali ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah selain 8 sesi utama yang tadi kami sampaikan, apalagi Ustadz ya, apalagi apakah hanya kegiatan kita ini hanya Sabtu Ahad, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Hari Senin kita ngapain? Hari Selasa kita ngapain? Rabu apa? Kamis apa? Jumat apa ya? Dan seterusnya. Maka di sela-sela antara Sabtu Ahad itu Bapak Ibu, kita ada materi-materi suplemen tambahan. Di antaranya itu adalah ada tugas review materi. Jadi nanti Bapak Ibu semua usahakan aktif di grup. Aktifnya apa? Aktifnya untuk mereview. Biasanya kan setelah Zoom nih, setelah YouTube ya, setelah kita nyimak materi, biasanya Misterius akan bertanya, sebutkan 3 poin utama, kirim ke grup. Nah gitu ya. Nah itu silakan Bapak Ibu, apa sih poin-poin yang paling penting yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, satu apa, dua apa, tiga apa, kirim ke grup. Ini menunjukkan Bapak Ibu itu aktif. Bapak Ibu itu semangat. Malaikat mencatat, Allah melihat. Siapa yang semangat dalam kebaikan, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan merapat kepada dirinya ya. Jadi usahakan kita eh, tugas-tugasnya mudah ya. Review materi singkat beberapa poin-poin penting, kirimkan. Kemudian Bapak Ibu juga akan kami kirimkan artikel-artikel bisnis ya. Ada kulwa, kemudian ada penyemangat-penyemangat usaha, ada artikel-artikel motivasi ya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi dunia dan juga akhirat kita. Kemudian Bapak Ibu, kita juga selain itu kita juga mungkin akan adakan acua ya. Acua itu apa Ustadz? Acua itu audio call WhatsApp ya. Hanya saja acua ini kadang sering terkendala di sisi apa ya? Di sisi sinyal ya, di sisi sinyal HP karena acua ini pesertanya terbatas. Jadi kalau kita ndak acua mungkin kita pakai Zoom ya, pakai Zoom seperti ini untuk kita saling berdiskusi, saling membahas tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada hal-hal yang ingin ditambahkan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan seterusnya, maka kita siapkan sesi Zoom ya sebagai semacam suplemen tambahan ya bagi materi-materi yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita juga ada review ebook ya. Kita sudah janjikan kepada Bapak Ibu ada ebook gratis, ebook bisnis gratis ya. Dan itu ditulis langsung oleh Mr. Jos ya, ditulis oleh Mr. Jos dan ini ebooknya bisa langsung kita baca di HP kita masing-masing. Buat Bapak Ibu yang mungkin eh, kalau Ibu nanti Ustadz kalau kita lihat di HP nanti kekecilan, tenang Bapak Ibu. E-booknya Mr. Jos bisa dibaca dengan nyaman di HP. Karena e-booknya itu tulisannya lebih besar daripada tulisan chat WA, ya. Memang sudah diatur ukuran ukuran tulisannya itu lebih besar dari tulisan WA apa sehingga dia mudah untuk dibaca di HP walaupun HP kita kecil ya, bukan tab, bukan laptop, ya. Insya Allah nanti itu kita baca, kita ulang-ulangi, kemudian kita mungkin review atau mungkin kita bahas juga ya, kita bisa bahas di Zoom di kesempatan-kesempatan yang ada. Kemudian Bapak Ibu semua, selain itu kita juga akan kirimkan pengingat ya. Pengingat TDST. Apa itu TDST Ustadz? TDS-nya itu T-nya yang pertama itu tahajud ya. Tahajud. D-nya itu duha, sholat duha. S-nya apa? S-nya itu sedekah. T-nya apa? T yang terakhir itu tilawah ya. Jadi Bapak Ibu semua diusahakan selama kita mengikuti SJP ini selama bulan November ya. Hanya 1 bulan Bapak Ibu. Kita akan ingatkan Bapak Ibu agar rutin tahajud minimal 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat sebelum azan subuh ya.
Kemudian rutinkan juga duha minimal 2 rakaat di pagi hari. Kemudian sedekah minimal 1.000 sehari kemana saja ya, kemana saja atau mungkin bisa kita santuni anak yatim atau mungkin kita bisa sedekahkan kepada para penghafal Quran dan seterusnya ya. Kemudian kita mulai rutinkan tilawah Quran ya, tilawah Quran kita rutinkan selama di bulan November ini selama Bapak Ibu mengikuti SJP. Mungkin Al-Qur'annya yang selama ini ditinggalkan boleh diambil dulu ya. Mungkin sudah berdebu Al-Qur'annya dilap dulu Al-Qur'annya. Insya Allah hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita mulai sebelum kita mengikuti sesi satu dari Mister Jos dengan materi Aku Pengusaha. Kita tahajud dulu ya di Sabtu pagi itu, tahajud 1 rakaat. Kemudian sebelum belajar kita mulai eh, tilawah 1 rakaat atau mungkin ada sedekah ya. Mungkin di rumah kita mungkin ada kencelengan-kencelengan atau mungkin ada mungkin toples ya yang nggak kepake gitu. Nah, kita bisa cancel di itu 1.000 rupiah ya Allah ini saya canceling 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Nanti di akhir bulan November kita ambil itu dan kita santuni anak yatim, berikan makan orang dan seterusnya. Ya. Kemudian duhanya juga ya setelah materi selesai. Nah, materi selesai itu biasanya materi kan mulai dari jam 6 pagi ya. Biasanya selesai itu jam setengah 8 atau maksimal-maksimal itu jam 8. Kalau waktu Indonesia Barat. Kalau Indonesia Tengah, Makassar dan sekitarnya itu materi mulai jam 7 berarti ya jam 7 maksimal itu mungkin ya sekitar jam 9 atau sebelum jam 9 sudah selesai. Dan setelah materi selesai kita duha 2 rakaat ya. Itu itu selamanya Ustadz. Bagusnya selamanya ya, tapi kalau tidak belum bisa, usahakan kita November dulu ya, kita November. Jadi kami harapkan Bapak Ibu masuk ke sini sudah ikut ya, mendaftar secara gratis. Kita usahakan materinya eh, dengan kualitas yang tinggi. Saya juga usahakan menyiapkan materi dengan baik, ya, materinya dengan baik semaksimal saya Bapak Ibu. Iya, maka Bapak Ibu juga usahakan bisa maksimal, ya, bisa maksimal dalam mengamalkan TDST ini, ya, minimal selama 1 bulan ini. Anda mengikuti, Bapak Ibu ikuti kelas sebulan jadi pengusaha. Kemudian Bapak Ibu mungkin ya, mungkin Ustadz saya itu Ustadz, ini bagi sebagian orang ya, Ustadz saya itu Ustadz, kalau hanya diingatkan, ya, kalau hanya di reminder, tidak mempan Ustadz, tidak mempan. Ya, tidak mempan. Kita lihat mungkin anak-anak kita ya Bapak Ibu, anak-anak kita mungkin ya bagi sebagian kita harus dibangunkan sholat subuhnya, harus dibangun apa diajak untuk pergi mandi, untuk pergi sekolah, ya, atau mungkin harus apa ya disuruh-suruh lah gitu ya untuk kebaikan-kebaikan disuruh Ustaz, disuruh nanti disuruh baru dia goyang. Nah saya itu Ustaz sebagai orang tua kadang juga seperti itu misalnya ya misalnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Tapi di luar sana itu banyak seperti itu Bapak Ibu. Saya itu Ustaz kalau seperti itu ya adakah gitu ya, adakah controllingnya gitu Ustaz? Ya adakah grup controlling? Tenang Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin harus apa ya harus didorong-dorong gitu, harus diingatkan, harus diseriusi, harus dikontrol baru mau menjalankan eh, ibadahnya gitu ya. Maka kita akan siapkan grup khusus ya, grup khusus controlling semua dua TDST set. Jadi tahajudnya, duhanya, sedekahnya, tilawahnya kita kontrol semua. Enggak, hanya dua Bapak Ibu ya. Hanya dua yang kita kontrol yaitu 2T. Apa itu 2T Bapak Ibu? Yang pertama tahajud, yang kedua tilawah. Ya, yang pertama tahajud, yang kedua tilawah. Ya, tahajudnya minimal 1 rakaat, tilawahnya minimal 1 halaman sehari ya. Nah, selama bulan November. Nanti kita akan siapkan ya, kita akan buat grupnya dan kita akan mulai per 8 November ya, per 8 November bagi Bapak. Tapi ini tidak wajib ya Bapak Ibu semua, ini tidak wajib. Buat Bapak Ibu yang serius ingin memperbaiki amalannya, utamanya 2T ini, nanti kita akan siapkan grup khusus ya, grup khusus. Asalkan Bapak Ibu komitmen ya. Kata Mister Jos itu, kalau sudah komit, jangan komat kamit. Ya,
Kalau ada grup, kemudian masuk di grup controlling itu ya usahakan kita amalkan. Minimal 2T itu tahajud satu rakaat, kemudian tilawah satu halaman selama Bapak Ibu mengikuti kelas SJP ini. Ustaz, saya nggak mau seperti itu, nggak usah ikut-ikut grup seperti itu. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi nanti ada dua grup ya, grup yang SJP sekarang, yang Bapak Ibu ada di dalamnya, itu kemudian ada juga grup khusus bagi yang ingin sifatnya apa kalau dalam Islam itu sunnah ya, sifatnya sunnah, yang ingin alhamdulillah, yang tidak ingin juga masih bisa ikut sesi-sesi SJP selanjutnya gitu ya. Baik, itu Bapak Ibu semua yang oh ya, terakhir ya, terakhir. Ustadz, ini kan kuliah ya. Apakah ada sertifikatnya? Apakah ada ijazahnya gitu ya? Ada Bu, insya Allah ya. Kita akan siapkan sertifikat dengan syarat-syarat tertentu ya. Dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya itu satu, aktif di grup ya, aktif di grup. Kemudian dua, eh, apa mengikuti semua sesi 8 sesi utama ya, utamanya 8 sesi utama itu. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di grup, itu saja ya, itu saja yang paling umum ya. Aktif di grup, kemudian dikerjakan tugas-tugas kalau ada tugas dari Mister Jos ya, review artikel kah, review ebook kah, atau review materi kah. Kemudian Bapak Ibu ikuti semua 8 sesi utama. Ya, dan kami harapkan Bapak Ibu semua setelah selesai dari SJP ini ya, ini harapan kami, harapannya ya, kalaupun Bapak Ibu ingin bergabung nanti ya, setelah mengikuti materi-materi, Bapak Ibu ingin bergabung dengan komunitas pengusaha pecinta Quran, maka kami dengan tangan terbuka akan menerima Bapak Ibu semua, dan kita di sini belajar bersama, saling mengajar dan saling belajar ya, agar kita bisa menjadi pengusaha pecinta Quran yang makin kaya dan juga makin takwa ya. Kalaupun tidak, ya Bapak, alhamdulillah, semoga itu bisa menjadi amal jariah bagi Mister Jos, amal jariah dari komunitas Sepeki, dan juga amal jariah bagi saya pribadi dan juga tim fasilitator di grup SJP ini. Kemudian terakhir Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa grup SJP ini yang Bapak Ibu ada di dalamnya, yang jumlahnya 300-an lebih itu hanya satu grup dari grup-grup SJP yang komunitas PPK kelola. Ada grup-grup yang lain, ada puluhan ya. Ada puluhan grup-grup yang lain yang jumlahnya, jumlah pesertanya itu mungkin ada 100 orang, ada mungkin yang 200 orang, ada mungkin yang 300, ada mungkin yang 500, bahkan ada yang grup SJP-nya itu dikelola oleh fasilitatornya itu isinya 1.000 peserta ya. Isinya 1.000 peserta. Jadi kita di sini saling berfastabikul khairat ya, sering berfastabikul khairat, sering berlomba-lomba dalam kebaikan, agar bagaimana usaha-usaha kami ini ya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjadi jalan kebaikan bagi Bapak Ibu semua, bisa menjadi amal jariah bagi kami. Kalaupun Bapak Ibu mendapatkan banyak manfaat dari materi-materi yang kami sampaikan, ataupun banyak insight-insight baru dari apa yang kami sampaikan Bapak Ibu, atau mungkin ya Bapak Ibu mungkin tidak mendapatkan materi berupa uang di sini, atau tidak mendapatkan materi berupa harta di sini, tapi lebih baik lagi ibadahnya, lebih rutin lagi tilawahnya, lebih rutin lagi duhanya, sedekahnya, tahajudnya, maka itu lebih dari cukup ya. Itu lebih dari cukup bagi kami menjadi eh, hujah kami di hadapan Allah, bukti kami di hadapan Allah bahwa ya Allah ini, saksikan ya Allah, kami mengurus ya, kami mengurus 350 peserta SJP dengan serius, dengan sungguh-sungguh ya Allah, sungguh-sungguh ya. Mereka masuk ke sini dengan harapan tinggi ya Allah, maka kami pun berusaha memberikan materi-materi yang berkualitas, yang betul-betul kami usahakan semaksimal kami ya Allah. Kalaupun ada kekurangan-kekurangannya, maka kami ini selaku manusia, selaku komunitas yang memang masih sangat penuh dengan kekurangan, Bapak Ibu. Sangat penuh dengan kekurangan. Ya, kami akui, kami penuh dengan kekurangan-kekurangan, kami mengelola SJP, masih banyak yang belum paham, ini gimana Ustadz? Ini gimana install Zoom-nya Ustadz? Ini gimana gabung Zoom-nya Ustadz? Ini kok belum mulai Ustadz? Dan seterusnya ya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu kalau memang selama SJP ini
kami penuh dengan kekurangan-kekurangan atau mungkin fasilitator kami luput mengingatkan ya, luput mengingatkan besok mungkin ada SJP, ada sesi, luput diingatkan Ustadz, saya nggak ikut Zoom tadi Ustadz, kenapa? Tidak diingatkan oleh admin, tidak diingatkan oleh fasil saya. Mohon maaf Bapak Ibu semua ya, mohon maaf. Ya, kami manusia yang penuh dengan kekurangan, tapi kami usahakan semaksimal mungkin agar agar materi kami bisa kami sampaikan secara berkualitas dan juga dengan bermutu tinggi. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih ya atas kehadirannya di kesempatan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan banyak manfaat. Kalau ada yang belum jelas Bapak Ibu semua, silakan langsung ditanyakan di grup ya, langsung ditanyakan di grup. Kemudian Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu semua, saya stop share dulu ya. Oke. Bapak Ibu semua ya, untuk grupnya itu ada waktu-waktu di mana kami menutup dan ada waktu-waktu di mana kami membuka, ya. Ada waktu-waktu di mana kami menutup dan ada waktu-waktu di mana kami membuka grup. Karena kenapa Bapak Ibu? Bagi sebagian orang mungkin kalau grupnya terlalu ramai itu risih juga dia bagi sebagian ya, bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang mungkin semakin ramai grup dia semakin senang. Maka ada waktu-waktu di mana kami itu membuka dan menutup. Kami membuka itu biasanya di pagi hari sampai zuhur ya. Kemudian zuhur mungkin waktu istirahatnya Bapak Ibu sebagian ya, waktu zuhur sampai mungkin sore hari kami tutup gitu. Mungkin sore hari kami buka lagi kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin review materi atau mungkin ada yang tadi pagi ndak sempat nyimak materi dan mau mereview materi yang disampaikan oleh pemateri tadi, boleh disampaikan di sore hari itu ya. Sore hari sampai malam, kemudian jam 9 malam mungkin atau jam 10 malam kami tutup lagi karena waktunya istirahat. Ya besoknya kami buka lagi ya. Begitu ya. Jadi ada waktu kita menutup dan ada waktu kita membuka ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz ini kok grupnya ditutup terus? Ya tenang Bapak Ibu, ada waktunya kami buka, ada waktunya kami tutup ya. Sama-sama seperti manusia, ada waktunya kita beraktivitas dan ada waktunya kita beristirahat ya. Baik Bapak Ibu semua, ini masih ada mungkin ya, masih ada waktu buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya aja ya. Langsung bertanya aja bisa via apa? Bisa via Zoom ya. Bisa via apa? Langsung ya, langsung dimatikan mic-nya. Silakan ya. Oke. Alhamdulillah ini nggak ada yang bertanya ya. Oh, ini ya. Apa? Saya coba dulu mematikan ini. Mematikan mana ini ya. Atau kalau ada yang bertanya boleh raise hand ya, boleh raise hand biar kita bisa terbuka ya mic-nya ya Bapak Ibu kalau ingin bicara ya. Ini tidak terkunci kayaknya, tidak terkunci kok. Atau sudah jelas semua mungkin ya? Ah ya, keberkahan jadi pengusaha yang dermawan melalui sarana bidang industri informatik. Ya, insya Allah ya. Amin. Ya, ya salam kenal ya, salam kenal Bapak Ibu semua ya yang sudah chat di. Oke, baik Bapak Ibu kalau nggak ada yang bertanya mungkin ya. Saya cukup sampai di sini. Di waktu Makassar ini sudah setengah 10, Bapak Ibu. Di waktu Jakarta dan sekitarnya sudah setengah 9. Mungkin sudah waktunya kita beristirahat, ya. Dan kalau ada kekurangan itu dari kami pribadi ya. Dan kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran pada segala urusan kita dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu, terima kasih Amin. atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya menutup ya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima keluar kasih ya. Ustaz. Ya, silakan.